Iya, kalau pengaduan kita sudah buat pengaduan sebelumnya ya. Ya, waktu kira-kira minggu kemarin apa 2 minggu kemarin itu kita sudah buat pengaduan. Nah, kemudian kami dalam waktu yang cepat alhamdulillah direspon oleh pihak KY. Terima kasih banyak kepada KY sudah merespon dengan cepat pengaduan kami atau laporan kami, sehingga kami diberitahukan untuk melengkapi dokumen-dokumen tambahan terkait dengan laporan tersebut. Nah, kemudian nanti setelah ini dari pihak KY akan melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kami ya sebagai pihak kuasa hukum yang membuat pengaduan. Saya dan Bang Gali sama tim pengacara yang lain nanti akan diperiksa oleh pihak KY untuk didengar keterangannya terkait dengan laporan tersebut. Abang, untuk pengaduan yang kemarin di tanggal berapa sama sekarang tuh bukti yang dibawanya tuh berupa apa aja sih Bang? Apa rekaman saat persidangan atau Ya kalau bukti kita tidak bisa sampaikan ya, karena itu menjadi bagian dari materi yang kami sampaikan kepada pihak KY, dan kami juga tidak diperbolehkan untuk menyampaikan dokumen bukti dan lain sebagainya itu ke publik gitu. Nah, kemudian laporan itu kan kita sudah buat di tanggal 11. Ya, di tanggal 11 Mei kami membuat laporan itu yang pada saat itu juga didampingi oleh Bu Rike ya. Nah, beliau juga alhamdulillah kami bersyukur mungkin karena dengan adanya bantuan beliau makanya pengaduan kami, laporan kami ini cepat ditanggapi. Nah, tapi yang penting adalah bukan soal cepat atau tidaknya gitu ya. Tapi yang penting adalah soal apakah kami mengajukan bukti itu sesuai dengan yang kami dalilkan di dalam pengaduan itu. Misalnya soal pengaduan kami terhadap laporan hakim tingkat pertama ya, dulu teman-teman media mungkin tidak lupa ya, pada saat diperiksa ada pembuktian bahwa bukti rekaman itu tiba-tiba hakim melarang untuk diputar gitu kan. Nah, sementara itu adalah bagian dari bukti, apapun isinya waktu itu disampaikan karena ini tidak memakai hijab. Nggak persoalan itu memakai hijab dan itu dalam kamar, mau dalam toilet juga nggak apa-apa. Kalau itu bukti sampaikan, berikan penjelasan yang terang gitu. Jangan kemudian memberikan keberpihakan kepada salah satu pihak. Terlebih lagi pada saat itu yang mengajukan atau yang keberatan itu adalah kuasa hukum dari pihak pelapor, dalam hal ini RG, bukan dari jaksa gitu kan. Nah, ada apa nih gitu kan, menjadi persoalan seriusnya kok hakim, padahal sebenarnya ada jaksa yang mewakili itu, tapi hakim tiba-tiba mengaminkan atau mengikuti apa yang diminta oleh kuasa hukum gitu. Nah, itu jelas dia bersurat, kuasa hukumnya nih yang bersurat itu, bukan jaksanya gitu. Tapi oleh hakim dikabulkan keinginannya dengan alasan itu. Nah, kami waktu itu juga sempat keberatan, kami sampaikan ya kalaupun itu ada di dalam kamar, tapi itu bukti harus dibuka, jangan tutupin begini. Tapi tetap hakim menganggap bahwa hari itu tidak bisa diputar buktinya dan lain sebagainya, sehingga menurut kami itu adalah salah satu konteks dari pelanggaran kode etik itu sendiri. Bang, saksinya mungkin selain dari Abang akan ada pihak apa mana lagi Bang yang akan hadir di KY sendiri? Ada banyak, nanti kita siapkan saksinya. Cuman kami sementara itu dulu yang kami bisa sampaikan. Untuk saksi-saksi berikutnya belum bisa disampaikan. Kemungkinan Nikita Mirzani untuk jadi saksi ada Bang? Kemungkinan ada besar, bukan malah kemungkinan, besar. Dia bahkan nanti akan diperiksa ya oleh pihak KY sendiri, karena apakah benar itu dia selaku prinsipal pada saat itu mendapat perlakuan yang tidak seimbang dengan jaksa pada saat itu begitu. Nah, Nikita Mirzani pada waktu bersidang apakah benar selalu diperlakukan jaksa selalu diperlakukan istimewa
dan Nikita Mirzani atau kami sebagai penasihat hukumnya selalu diperlakukan timpang ya, atau tidak berimbang dengan apa yang disampaikan oleh hakim. Bang, Nah itulah poin-poinnya. mendatangi Komisi Yudisial sendiri itu bisa dibilang berarti itu ketidakpuasan Kaniki langsung ya Bang? Sebenarnya bukan soal puas tidak puas ya, tapi ini soal penegakan etik ya. Orang hakim itu punya 10, setahu saya dia punya 10 kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya itu adalah harus bersikap adil, arif, bijaksana, profesional, tidak memihak. Nah, di dalam surat keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hakim itu dilarang menunjukkan rasa keberpihakannya. Hakim juga dilarang memberikan perlakuan khusus terhadap salah satu pihak dalam berperkara. Nah, video-video yang beredar atau video-video yang sudah ada pada saat persidangan di kita itu kan banyak. Hakim itu menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap kita terlihat jelas. Hakim juga memperlihatkan keberpihakannya kepada jaksa juga terlihat jelas. Nah, hal-hal itulah yang kemudian kami laporkan dengan dokumen bukti, video dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kami buktikan nanti di pengaduan ini.